Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Arafah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita pada malam hari ini kembali dapat bertemu wajah dan mereka meningkatkan alim kita. Semoga sholawat dan salam tiada terlimpah atas juga besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh yang setia dan istiqomah sampai yang beriman termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah waktu latihan para produk dua kali Rabu. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah bisa hadir di tengah kita dan kebetulan alhamdulillah suasana tidak hujan. Jadi beliau bisa hadir di tengah kita. Untuk itu semoga kami berikan kesempatan pemilihan tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa lakum sihhatan wa afiyatan fi hadhil lailah. Enggak pegang aja. Ayah. Ini aja ini dia. Ya ini aja. Ini aja dia. Kalau di sini paling pusing. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa lakum sihhatan wa afiyatan fi hadhil lailah min lailatil arbi'a fi awal syahri Januari wa fi hadis sanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tubu ilallah qabla an tamutu wa badiru bil a'malis salihah qabla an tastaghillu waslul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu wa kasratis shadaqa fis sirri wal alaniyah tujbaru wa tunsaru wa tulzaku. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selagi hayat di kandung badan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan rahmat, memberikan kenikmatan, hidayah, inayah dan ma'unah kepada kita dan keriduan kepada kita hingga kita alhamdulillah pada malam yang mulia ini, tepatnya di awal tahun 2024 ini, kita alhamdulillah masih diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan umur sampai ketemu di tahun 2024. Dan juga dengan datangnya tahun 2024 ini, hadirin, kita nggak usah merenung lagi mengingat kembali tahun 2023, karena tahun 2023 tidak akan kembali lagi. Dan saya pun juga, Bu, Pak, rasanya agak getar-getir karena tinggal beberapa hari lagi saya nambah umur lagi, Pak. Iya, tanggal 14 saya ulang tahun soalnya. Itu antara lain, Pak. Jadi saya getar-getir. Karena apa? Karena saya kalau menghayati dengan hadis Rasulullah begini, Pak.
likulli syai'in bi qadar. Likulli syai'in bi qadar, setiap sesuatu itu ada ukurannya. Nah ini Pak yang saya takuti, ukuran itu. Ukuran mana? Yang namanya umur itu hadirin. Bahkan saya kadang-kala berdawatnya begini. Saya kalau menyaksikan orang-orang yang sudah sakaratul maut itu Pak, saya membacakan surah Yasin. Tapi kok satu harian 24 jam ini tidak dipanggil oleh Allah. Hanya saya berpikir, jangan-jangan ini menunggu weton dari wong Jawa. Rupanya betul Pak, weton itu. Nah rupanya biqadar itu hatta al-as, yang namanya al-ajzu wal kaid, sehingga yang namanya kelemahan juga diukur hadirin, dan kepandaian pun juga diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ukurannya, dan ukuran ini hadirin, mulanya kalau kita datang tiba hari kelahiran hadirin, maka kita harus mawas diri. Apalagi dengan datangnya tahun baru. Tahun baru kita ini tentunya harus mempunyai harapan yang baru. Harapannya yang baru. Apa kira-kiranya Bu Pak? Minta harapan yang baru itu. Dan juga ada semangat yang baru. Semangat yang baru ini hadirin, yang tadinya ibu bapak banyak kemalasannya, tolong ditambah menjadi semangat. Yang walaupun usianya itu menambah, tapi kadar waktu yang sisa hidup ini hadirin, bagaimana supaya manusia ini ataupun kita menjadi manusia yang husnul khotimah, akhir hayat yang baik. Maka dalam hal ini kami ingatkan kepada hadirin semuanya dan kepada kami sendiri, kita sebagai hamba Allah harus sadar bahwa kita sebagai manusia ini adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Mengapa hadirin? Karena kita ini diberikan kelengkapan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya yang baik. Dan sebaik itu secara fisik maupun secara mentalnya. Kita hadirin kalau dibandingkan dengan makhluk lain, alhamdulillah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Bila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya hadirin, contohnya batu juga makhluk Allah, kambing juga makhluk Allah, pohon juga makhluk Allah, yang namanya jin juga makhluk Allah, manusia juga makhluk Allah. Tapi kita ini hadirin, alhamdulillah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala paling lengkap dalam penciptaannya. Fisiknya alhamdulillah, yang namanya kambing punya kepala, tapi kepala kambing dengan kepala kita ini alhamdulillah beda. Kita punya mata, mereka juga punya mata. Matanya mereka ini kalau dibandingkan dengan mata kita besar mana Bu? Mata kambing, mata sapi dengan mata kita besar mana Pak? Besar mata kita Pak. Kalau yang namanya kambing atau sapi itu hanya wujudnya aja kelihatannya besar, tapi kenyataannya semua yang ada hanya rumput, rumput, rumput. Tapi kalau kita alhamdulillah, ya Pak ya, alhamdulillah Pak, melihat yang hijau-hijau namanya kangkung. Tapi kalau ada gambarnya namanya uang berapa Bu? Kalau yang biru lain lagi, kalau yang namanya yang merah lain lagi, apalagi kalau tumpukannya yang banyak, kira-kiranya lebih bingung lagi. Nah Bu Meni, kira-kiranya kalau diberi uang 3 miliar seneng nggak Bu? Senang? Enggak senang. Kalau saya senang asal badan kita sehat. Yang nggak mau itu diberi uang 3 miliar, mata kita buta.
Nah contoh seperti kambing hadirin, biar dilihatan ada uang 1 miliar, 2, 3 miliar di hadapan dia, ya tidak ada goyah. Karena apa? Matanya buta. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fisik kita matanya bisa membedakan antara yang jelek dengan yang bagus, antara rumput dengan yang bukan rumput. Itu hadirin, mulanya kita beruntung. Nah secara fisik alhamdulillah kelengkapannya diberikan oleh Allah. Ini hadirin, kita dari panca indera kita, dari matanya alhamdulillah. Tapi sayang matanya kadangkala dirusak dengan sendirinya. Betul apa betul? Seperti anak-anak zaman sekarang, Pak. Anak zaman sekarang nggak tahu karena ibunya mendidik anak, kalau anaknya main HP senang. Karena apa? Ibunya bisa ngobrol. Anaknya nggak pernah dipikirkan matanya lama-lama buta. Betul nggak Pak? Radiasinya rupanya yang paling tajam ini Pak. Berhasil orang luar untuk mempengaruhi orang Indonesia. Ini Pak. Nah boleh-boleh saja, tapi ada yang penting, ada yang nggak penting. Bahkan di sini main game, sampai berjam-jam. Tapi begitu disuruh ngaji, alhamdulillah sulit. Ya buktinya saya door to door ke masjid-masjid yang ada umurnya di atas 50, yang mudanya enggak eneng Pak. Kenapa lah Pak? Yang saya pikirkan 20 tahun ke depan bagaimana dunia Islam ini. Betul nggak Pak? Ya harus nggak apa-apalah, biarlah kita berlalu. Yang penting kita untuk berbekal dengan tahun baru miladiah yang 2024. Harapannya kita harapan baru, sisa hidup kita perbaharui. Kalau toh kita tergolong orang yang al-khotoknya, kesalahannya banyak, maka kita hendaklah ingat kepada Allah. Bagaimana cara ingat kepada Allah? Yaitu dengan tubu ilallah, banyak-banyak bertobat kepada Allah. Kesalahan apa kira-kiranya? Karena manusia kalau dibandingkan kebaikan dengan kesalahannya, banyak kesalahannya. Tapi jangan kita frustasi. Karena apa? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam termasuk kita ini adalah bersalah. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertobat. Bagaimana cara bertobatnya hadirin? Ya akuin kesalahan kita terhadap Allah. Karena apa? Kita diberi panca indera, mata saja banyak bersalahnya. Betul apa betul Bu? Melihat sesuatu yang indah bukan ucapannya alhamdulillah, tapi matamu. Nah, ini salah ngomongnya, matamu. Nah, kan begitu. Padahal alhamdulillah saya datang ke Al-Akbar bisa ketemu lagi dengan Basariah, dengan Bu Meni, dengan Bu Hajah, kan Pak gitu. Dengan Bu Depawut ini kita bertemu semua. Alhamdulillah, yang walaupun dua kemarin ini karena Mas Haji ini Pak Ustadz kita ada di Putus Sibo. Iya, mau enggak ngajak-ngajak saya soalnya. Ya. Tapi kalau ngajak saya reuni dia di sana Pak. Mau nemuin yang namanya mantan bupati gitu loh Pak. Oke, karena Pak pernah berdiri di panggung berduaan, pernah gitu loh Pak. Waktu itu Pak Haji Nasir. Tapi ya lupa lagi barangkali ya Pak. Oke, selanjutnya hadirin yang berbahagia, dengan yang namanya kita punya panca indera. Yang panca indera yang paling berat itu adalah mulut Pak. Maka supaya mulutnya ini bagus, manusia bahagia atau tidak ini hadirin,
ada di dalam mulut, Pak. Yang kuncinya ini. Mulut bisa ngomong karena hati, tapi kalau hatinya kayak apapun, kalau mulutnya dikunci, insya Allah hadirin selamat. Mulanya kalau ibu bapak ingin bahagia dunia dan akhirat, sa'idah fid dunya wal akhirah, bahagia dunia dan akhirat, kata Nabi Muhammad, kita ini suruh menjaga 7 bahkan 5 kalimat yang ada di dunia ini untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tergolong orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain hadirin, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidho, barang siapa yang menjaga sab'a kalimatin, 7 ucapan, 7 perkataan, maka fawasyarifun, orang yang menjaga 7 perkataan ini akan diberikan kebahagiaan, akan diberikan kemuliaan oleh Allah, indallah, di sisi Allah. Tentunya orang yang ingin dimuliakan oleh Allah di hadapan Allah itu kalau orang itu menjaga kalimat yang 7 hadirin. Dan yang keduanya, wal malaika yaghfirullah dzunubahu walau kanat misla zabadil bahri, dan malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah untuk mengampuni orang yang menjaga 7 kalimat itu, walaupun orang yang dimohonkan ampunan kepada Allah oleh malaikat mempunyai dosa. Dosanya ini seperti buihnya air laut hadirin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nggak usah bingung-bingung, banyak dosa masih pumpuh hayati kandung badan, masih diampuni oleh Allah, asal kita mau menjaga. Dan juga untuk menjaganya, kalau kita membaca dalam Al-Quran surat Ali Imran, wa may yuti'illah wa rasulah, atau wa ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Kalau Anda ingin diberi rahmat, diberikan kasih sayang oleh Allah, hendaklah Anda taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Allah. Untuk taat kepada Allah hadirin diberikan dasar, asasnya adalah Al-Quran. Tapi sayang di akhir zaman Al-Quran banyak, tapi Al-Quran hanya diletakkan di almari saja, di atas meja, tak pernah dipegang, tak pernah dibuka, apalagi dibaca, apalagi diamalkan. Betul apa betul, Bu? Lebih dahulu mengamalkannya yaitu hal yang lain. Padahal Al-Quran itu hadirin akan menjadikan unsun fi qabrikum wa unsun yaumil mahsyar yaumul la dzilla illa dzillu. Bahwa Al-Quran itu akan menjadi teman Anda di dalam kubur Anda, kuburan Bu, akan ditemanin oleh Al-Quran. Dan juga akan unsun menjadi teman kita yaumul mahsyar, di padang mahsyar yaumul la dzilla illa dzillu. Tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Yang disebutannya hada bayanul linnas. Quran ini adalah bayan, penerang hadirin bagi manusia. Manusia ingin bahagia ada dalam Al-Quran. Contoh, kita supaya mudah rezekinya, suruh dekatin oleh Allah. Allah sudah berbicara, Bu, sudah berfirman dalam Al-Quran, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini contoh. Nah, kalau manusia pengen sehat terus, disuruh oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ini apa? Ini antara lain. Ya kalau ingin tahunya dimulainya begini ini. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad. Nah, ini ayat untuk tahajud. Maka kalau tahajud baca surat itu kalau bisa. Oh, hafal Bu? Itu surat Al-Isra, silakan. Nah, ini apa ya? Iya, Isra 27. Antara lainnya apa ya? Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang paling membuatkan kebahagiaan kita ini Pak, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Keluar dari bapak, dari ibu dalam keadaan baik, menjadi hamba Allah yang baik. Maka keluar dari dunia juga bagi akhir ini mukhrajasidin wajah alim milan juga begitu. Dan juga akan mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, akan masuk surga kalau dikubur pertama, halam pertama itu hadirin yang mengerikan. Saya takut mati itu di situ Pak. Hari pertama masuk ke kubur itu yang saya takutin Pak. Iya Pak. Bukan karena segininya. Kalau kita bekalnya banyak hadirin, peti yang ukuran 1/2 meter itu diganti hadirin. Maka bekalilah hadirin Al-Quran yang menjadi unsun fi qabrikum, menjadi teman di kuburan Anda. Hafalkan surat Al-Muluk, Tabarok. Kalau Al-Muluk nggak ngerti, minimal 1 ayat. Kalau 30 ayat nggak hafal. Yang tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata dunya khalaqas sab'a samawati tibaqa ruha. Kemudian ulangin lagi ayat yang keduanya. Nah, ini antara lain hadirin dihafalkan minimal 1. Ini untuk menghadapi pertanyaan yang menjadi unsun ibu bapak, yaitu teman. Mulanya kalau bapak kan biasanya membaca doa, kalau khotmil Quran kan Pak, ija'al Quran unsun fi qabrina, kan begitu kan, munisa kan Pak, begitu pengarem-arem jare wong Jawa. Nah, ini antara lain. Bukan arem-arem kue. Pengarem-arem jare wong Jawa. Ah, ini antara lain hadirin. Nah, kalau yang namanya bapak ibu, supaya kalau meninggal dunia dan supaya nanti di akhirat ini tidak kehausan, amalkan surah Yasin. Surah Yasin itu hadirin, kenapa orang mau meninggal dunia kok cengap-cengapnya lama? Ini karena kurang bekal. Kurang bekalnya apa? Ya, hausnya itu hadirin. Kalau sungai Kapuas diminumkan pada orang yang mau meninggal dunia,
biarpun yang namanya air itu habis, tetap orang yang mau meninggal dunia itu tetap haus. Karena bukan jasmaninya yang haus, rohaninya. Supaya rohaninya ini hadirin tetap istiqomah, tetap mendapatkan ketenangan jiwa, maka iltamisu, mencari. Bagaimana caranya? Ya, dengan yang namanya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu supaya syarifun indallah, mulia bahagia di hadapan Allah, dan juga diampuni oleh Allah dengan yang namanya melalui wasilahnya adalah malaikat, memintakan ampunan kepada Allah untuk mengampuni orang yang mau meninggal dunia itu hadirin. Wa yajidu halawati ta'ah, dan juga orang yang mau meninggal dunia ini akan menjumpai, akan menemui, mendapatkan manisnya ketaatan. Nah, taat kepada Allah hadirin harus lillahi ta'ala. Kalau bapak mengingatkan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, maka insya Allah hadirin ini karena pondamennya di situ hadirin, sholatku, ya kan Bu, dan ibadahku, hidupku, matiku, ku serahkan kepadamu ya Allah. Dan aku ini pengen, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kalau mendapatkan dari teman-teman ada orang yang sedang imamin sholat subuh, tahu-tahu ya, yang namanya qori kita Muammar hadirin, ketika beliau membaca tabarakalladzi biyadil mulku, diulang kedua kali langsung innalillah subhanallah. Ini antara lain hadirin, ya, yang dicari seperti itu pengennya. Maka oleh karena itu dekatin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menjaga dengan 7 kalimat itu sendiri, akan dijadikan oleh Allah yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Allah akan menjadikan orang itu hidupnya, matinya itu baik. Nah, bagaimana mati baik ini hadirin? Kalau sudah manusia itu mati, hidupnya baik, meninggalnya baik, itu orang yang sa'idah fid dunya wal akhirah, hidup yang bahagia dunia dan akhirat. Hidup di dunia bukan bahagia karena mani, bukan Pak. Saya tanya dulu sama ibu, Bu, ibu dari usia 17 tahun sampai sekarang cari duit, pernah makan duit enggak Bu? Hah? Nggak pernah makan apa Bu? Nasi. Ya makan nasi. Oke. Jadi kaya atau miskin Bu? Ayo. Ya kaya. Kan bisa katakan, coba ibu kan tadi saya katakan kalau ibu diberikan uang 1 miliar tapi buntung, kaya atau miskin? Miskin. Tapi kalau ibu punya uang 100.000 tapi bisa duduk di masjid, kaya atau miskin? Kaya. Ini mulanya hadirin, laisal ghina bukan dikatakan orang yang kaya, orang yang banyak duitnya. Tapi orang yang kaya adalah orang yang ghina nafsi, yaitu jiwanya, dirinya itu tenang, kaya. Nah, mulanya ibu bapak kalau masuk ke masjid senyum. Oh, jangan masuk ke masjid. Ya Allah ya Robbi, Bu. Pernah nggak Bu ibu membaca doa kalau masuk ke rumah? Doanya apa Bu? Allahumma gitu. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Enggak kan? Di masjid doang kan Pak? Betul.
Nah, kalau ibu pengen makmur supaya berkah, kalau masuk ke rumah baca uluk salam dulu, assalamualaikum, baca sholawat, baca kulu, insya Allah rumah ibu berkah, rezekinya murah. Rezeki pertama kesehatan. Orang kalau yang namanya rezeki itu gini rupanya. Ya Allah ya Rabbi, kan ini saya katakan, saya udah mencoba kan membandingkan. Ibu banyak duit tapi buta, kira-kiranya apa? Berguna? Enggak kan Bu? Benar enggak Bu? Walaupun ibu punya uangnya 100.000 tapi sehat, kira-kira berkah enggak Bu? Berkah. Nah, ini antara lain ibu-ibu. Maka kita di tahun 2024 miskin harta nggak apa-apa, jangan miskin hati, jangan miskin jiwa. Karena orang bukan yang kaya, bukan ukurannya duit, hadirin. Yang kaya itu siapa Bu? Ibu punya 1 miliar, baru makan 100.000, meninggal dunia. Siapa yang kaya Bu? Bu? Waris, betul. Ibunya yang di sana di kuburan kaya, dipentungin lu. mau silakan. Nah, maka kalau ibu dapat rezeki banyak duit itu Bu, kumpulkan dulu nak beranak itu. Suami ngomong, dek sini dek, alhamdulillah saya dapat uang 1 miliar nih. Ketawa, iya kan Mas? Iya. Nah, kita sama hitung. Tapi begini dek, kata Pak Romi, kalau punya uang 1 miliar dikeluarkan 2,5%. Nah, hitungannya piye? Nah, 1 juta selawewu dikalikan 1 miliar berapa? Ayo, 25 juta. Ya Bu ya, 25 juta dihitung, keluarin. Nah, ini dek, jangan diulah-ulah ya, jangan dilihatin terus. Oh, 25 juta lebih baik beli mobil, lebih baik punya motor. Jangan, itu uang yang 25 juta itu sebenarnya milik kita. Yang sisanya baru makan 100.000, ngek meninggal dunia. Nah, ini bekalnya 25. Bukan yang 975-nya. Ya Pak ya? Ini. Nah, ini antara lain. Mulanya hati-hati. Mulanya badiru bil a'malis sholihah qabla an tastaghilu. Bersegera dengan amal soleh sebelum Anda disibukkan dengan masalah duniawi, hadirin. Bu, ini mau bulan puasa, udah siap mau bulan puasanya Bu? Udah beli baju? Ya, bajunya Bu khairuz zadi taqwa. Ya Bu, libasut taqwa. Ya, baju ketakwaan saja Bu kalau bisa. Nah, baju ini kan yang baju takwa itu bagaimana? Beli baju boleh tapi digunakan untuk sholat ya Bu. Ini lucu soalnya, orang kalau untuk pergi ke undangan bagus-bagus, kalau pergi ke masjid alhamdulillah kebalikannya. Ini kan salah ya Pak ya. Gunakan itu libasut taqwa supaya ada menjadi saksi Bu. Yang dimaksudkan dengan Al-Quran yang biasa ibu bapak membacakan Bu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan, kaki nyaksikan. Tangannya kira-kira pakai baju enggak Bu? Enggak. Nah, ibu yang pakai tangan tuh barangkali ini ya Bu, bukan. Nah, ya iyo, kalau ini telapak. Itu ya Bu. Wa arjulum, jadi tangan kakinya mana Bu? Pakai baju enggak Bu? Pakai, ya kan Bu? Nah, pakai telekung, kan itu jadi saksi Bu. Nah, mulanya sampai orang yang pergi haji maupun dari umroh wasiat, nak kalau bapak kalau mama meninggal dunia tolong dibungkus pakai kain ihram. Apa tujuannya Pak?
Nah, supaya jadi saksi maksudnya ke sana. Bu, mulanya saya juga masih ada, Bu. Ini kain kafannya 2 yang namanya itu udah saya mandiin di sana, sampai sekarang belum pernah saya cuci-cuci, Pak. Bahkan jas juga ada yang sudah saya mandiin di sana. Tapi nggak pernah saya cuci lagi, Pak, dari tahun 2006 sampai sekarang. Nah, ini apa ya? Maksudnya untuk kenang-kenangan. Tapi kalau yang namanya begini yang saya usapkan di Ka'bah, saya berikan semua kepada orang yang belum haji. Alhamdulillah semuanya yang saya beri bisa haji semua. Itu bahkan doakan, saya doain mereka itu. Nah, ini antara lain. Ya bukan yang namanya ini riak, bukannya Pak ya, ini mencontohkan supaya yang namanya kita kalau memang berharapnya demikian, ya semuanya apa, semua Allah yang menentukan, tapi manusia hanya berusaha. Kalau saya dasarnya begini, Pak, dasarnya ma'u Zamzam, kan air Zam-Zam itu semuanya apa yang dikehendaki oleh kita itu Allah, karena air itu yang namanya air yang dibuat oleh Allah. Walaupun orang sana mengatakan bahwa itu adalah resapan dari orang yang bangsa Arab, bukan. Yang namanya air buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya kalau mau minum selain daripada air itu pun juga ngomong dulu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah saya niat semoga air yang aku minum ini menjadi obat dengan berkahnya Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Saya setiap pagi minum begitu, Pak. Karena apa? Boleh jadi air itu jadi racun. Oh, ya buktinya ada orang makan bakso, baru makan bakso gelepek mati kan, Bu? Siapa yang disalahkan? Kenapa? Enggak mau tukang bakso disalahkan. Nah, padahal apa? Karena lehernya wis kecil nih apa ya? Dari kanan loh. Ini antara lain, Bu, Pak. Jadi semuanya gitu. Dan juga yang gak diperbolehkan itu, Bu, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Makan apa saja boleh, asal jangan berlebih-lebihan. Contoh, ibu makan biasanya 2 piring, karena enak 5 piring, ya jelas. Itu namanya bunuh diri kan, Pak? Iya. Dan juga walam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam Al-Qur'an begitu. Orang yang takwa itu, ibadur rahman itu, yang bagus itu tidak masin, tidak berlebih-lebihan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik sesuatu adalah tengah-tengahnya. Mulanya ajaran Islam itu adalah ajaran yang sebanding, dunianya oke, akhiratnya oke. 50 untuk kamu, 50 untuk aku. Ya, itu 55. Tapi 50 yang belakangan harus plus. Ibu silakan mengais kehidupan, tapi tolong saya ingatkan karena umur kita udah tua, Pak. La akla tadbir, tidak punya akal bagi orang yang hanya bisanya ngayal terus. Tahu ngayal, Bu? Padahal udah tua, umurnya 80. Andai kan aku kawin lagi. Itu ngayal namanya, Pak. Aduhai. Padahal sudah bau tanah kan, Pak. Ini maksudnya begitu, tidak punya akal. Boleh bercita-cita setinggi langit, tapi waktu dulu. Tapi zaman sekarang lain. Loh benar, Pak, walaupun tadinya orang gak punya modal, hadirin, bisa mau saya andaikan saya begini, bisa hadirin, tapi dengan syarat
Kan ada dalam Al-Qur'an, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu berputar hadirin. Yang tadinya di bawah nanti akan di atas. Tapi kalau sudah di atas, lihat ke bawah. Tapi tolong jangan menggunakan filsafatnya deprok. Tahu deprok, Pak? Yaitu katak. Katak itu sampai sekarang hadirin tak percaya bahwa dunia itu luas hadirin. Hanya seluas daun kelor kata dia. Tahu Pak? Nah ini katak ya Pak ya. Ini naik ke Gunung Himalaya. Sampai ke sana, ayo anak cucu kita lihat dunia begini. Matanya kan begini Pak. Melihat ke bawah, loh kok manusia bohong bahwa yang namanya dunia itu luas. Kenyataannya dunia itu seperti aku di bawah. Ya kan pertama kan begini karena matanya begini. Wah bohong, sampai sekarang mulanya ada pepatah, janganlah seperti katak dalam tempurung. Banyak manusia yang begitu. Contoh, alah sholat getol hidupku miskin baik. Nah ini kan iya, padahal bawa jepren. Apa bedanya kaya dengan miskin? Wong kaya juga makan nasi, yang miskin juga makan nasi. Kok kena apa yang kaya sombong? Cukup Allahu Akbar. Hanya Allah yang sombong Pak, yang maha besar. Nggak ada manusia besar. Biarpun beratnya kemarin juga Pak alumni Lirboyo sampai ke sana ke rumah saya. Berapa antum nih? Alhamdulillah Pak. Kayak udah 100 kilo. Dek, tolong ngurangin lah. Nah, karena apa? Lirboyo ini kan lagi membuat cabang di sini Pak. Yang ke-18. Itu kan alumni kan sudah jadi donatur tiap bulan. Silakan berapa saja. Di sana sedang. Bahkan hanya saya kalau dipertelepon. Kayak di sini roan. Maksudnya roan itu apa Pak? Kerja bakti gitu loh Pak. Mana bisa saya hari Sabtu Minggu ada kegiatan terus ya. Mohon maaf sajalah begitu. Ini antara lain saja. Kenapa? Untuk bekal wal akhiratu khairu wa abaqo. Silakan. Ibu juga begini silakan. Nah untuk kami juga sana semuanya banyak Pak ya. Jadi untuk anunya Pak. Jadi lobang-lobangnya ini Pak banyak. Ya usaha di mana saja silakan. Yang penting wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud. Nah itu diperintahkannya dengan ikhlas hadirin yang berbahagia. Oke selanjutnya, bagaimana hadirin supaya kita yakun sa'idan fid dunya wal akhirah? Yang paling kecil-kecilan dulu Pak. Ayyabda'a kulla syai'in, memulai sesuatu itu dengan baca bismillah. Kalau bismillahirrahmanirrahim yang nggak bisa ya bismillah kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah. Jadi wong Jawa ini Mas Bagio, Mas Haji ini. Kalau bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah ar-Rahmani kang welas asih ing alam dunia. Ing alam dunia. Ar-Rahimi kang welas asih ing alam akhir. Bedanya apa Rahman Rahim? Nah, supaya tahu. Kasih sayang Rahman Allah ini tidak dibeda-bedakan. Makhluk yang ada di dunia diberi rahman oleh Allah hadirin. Ya Pak ya. Manusia yang apa saja diberi rahman kasih sayang, diberi rezeki, diberi makanan dan sebagainya. Asal tidak al-ajzu, tidak lemah. Lemah itu apa? Males. Pasti diberi. Karena dunia ini luas. Inna ardullah wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah itu luas. Mulanya manusia tidak akan mungkin tidak makan kalau memang orang itu mau menggunakan akalnya hadirin. Yo saya sendiri berani kok sendirian. Saya tidak akan menghilang-hilangkan mas saya ini. Karena pertama kali beliau yang ketemu dengan saya. Ini di dunia Pontianak nih Pak ya.
ini ketepatan podo-podo wong Jawa kan gitu Pak. Jadi alhamdulillah. Masih minum atau tidak? Yang namanya di Podomoro ya Mas Yo, meninggal sih Mas Yo. Makan apa video. Nah, ini antara lain saja. Dan juga alhamdulillah saya pun tidak meninggalkan, pernah tidur sehari di rumah mbah saya Bude ini di Pawit pernah. Ini antara lain saja. Ini antara lain saja. Dan juga Mas ini dulu waktu nikah pas banjir, ini ingat. Rezeki. Saya masih ingat Pak, walaupun Pak masih, insya Allah. Ini selanjutnya, ini mulai dengan Bismillah. Syukur-syukur Bismillahirrahmanirrahim. Mulanya hadisnya ini kalau kullu amrin dibarin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fa wa aqwa wa ajdar wa kullu syai'in bilhamdalah, setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah juga tergolong yang aqwa wa abdar. Aqwa itu Pak terputus dari rahmat Allah dan juga daripada keberkahan. Hadirin, mulanya supaya sesuatu berkah, sebutlah nama Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan juga dengan bacaan Alhamdulillah. Karena apa? Dengan alhamdulillah itu ada manfaatnya. Berarti orang itu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sedikit. Ya contoh lah Bu. Pernah nggak Bapak Ibu makan banyak dengan sedikit? Selama Bapak Ibu yang namanya puasa Ramadan, makannya banyak mana dengan sekarang? Bu, banyak mana Pak? Banyak sekarang. Tapi kok kenapa Anda kuat puasa? Karena ada nawaitu. Nah sekarang juga makan. Kalau makan ada nawaitunya lillahi ta'ala, insya Allah hadirin makan tidak banyak-banyak. Karena apa? Dengan bismillah, dengan hamdalah itu bisa menjadi daging, hadirin. Ya, saya bukan mendirikan dari saya Pak ya. Karena di bulan Ramadan saya jarang yang namanya sahur Pak. Hanya minum saja. Alhamdulillah sampai bisa juga ketemu dengan Mas Haji lagi. Ini antara lain hadirin. Kenapa? Ya karena saya yakin semuanya ini ada dalam bismillah dengan alhamdulillah. Khairul doa alhamdulillah, sebaik-baik doa itu alhamdulillah hadirin. Kenapa? Ucapan Allah. Dan juga kalau Bapak membaca dalam surat An-Nahl yang ata amrullah itu Pak, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau Anda mau menghitung nikmat Allah, tentu Anda tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat Allah ini banyak sekali hari ini diberikan kepada ibu bapak. Betul nggak Pak? Oh, panjenengan lenggah teng masjid niki enak mboten Pak? Enak enggak? Enak. Coba duduk di kasur ibu, enak enggak kira-kiranya? Betul loh Pak. Enak di masjid kalau memang diniatkan karena Allah hadirin. Karena yang namanya dulu di masjid itu imbalannya banyak. Tapi kalau yang namanya di atas alga kita bukan imbalan Pak. Ini kok bagus-bagus, kalau lama-lama harus jelek juga ya, dinjot-dinjot. Elah jeleknya. Nah, pernah ibu mengatakan, yang namanya ini kotor banget ya. Kotor tidak kotor, salamu dewe. Kenapa masjid orang dicuci-cuci, enggak disapu-sapu? Ya kan Pak? Ini antara lain. Padahal diberitahu ini Pak, barang siapa yang membuang kotoran atau sampah-sampah yang ataupun debu yang ada di masjid, itu adalah Anda akan diberikan bidadari dan bidadara. Karena itu mas kawinnya loh Pak, Masya Allah. Mas kawin Pak. Nah, ibu mas kawinnya berapa Pak? Nah, ini mas kawin bidadari yang membuang sampah ini. Hebat itu, Masya Allah.
ikhrajul kumamah ya Pak ya, yang namanya mahrul khuruin, mas kawinnya bidadari itu ada membuang kotoran. Kalau kotoran nanti siangannya ya Pak, sampah-sampah yang ada di masjid, debu ini. Oke. Terus lagi hadirin, habis selesai pekerjaan apapun supaya ada berkahnya, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Dan juga untuk mengucapkan alhamdulillah, yaitu idza u'tiya nikmatallah, apabila diberi kenikmatan dari Allah. Contoh, ibu dari sini sampai ke rumah nikmat Pak. Saya kalau mau pulang dari sini Pak, sampai ke rumah, assalamualaikum dulu walaupun lupa tidur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baca sholawat dulu, baru baca kulhu, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, rasanya nikmat hadirin. Oke, terus lagi, yang namanya dengan membaca alhamdulillah itu karena Pak, syukron li nikmatillah, mensyukuri nikmat Allah. Mulanya saya kalau pada tanggal kelahiran tadi Pak, doa syukuran, Rabbi auzi'na an nashkura nikmataka allati an'amta alaina, yang kau berikan kepada kami. Begitu hadirin. Kalau bahasa sendiri sih Rabbi auzi'ni, karena ketepatan saya dengan cucu saya harinya sama pada tanggal 14. Hebat kan Pak ini. Jadi dari doanya sama begitu. Ini antara lain. Mulanya Robbi Auzi'na, sambil mendoakan kepada yang mengamini juga hadirin. Oke, selanjutnya. Nah sekarang lidah kita ini hadirin, bagaimana selain mengucapkan bismillah dengan alhamdulillah, apabila kita ngomong Pak, ngomong lidah kita ini ngomong keceplos. Keceplos itu bagaimana? Ada orang begitu, matamu kurang ngajar. Nah, jangan Pak, ngomong astagfirullahaladzim, kok saya ngomongnya jelek bener. Yang biasanya orang itu pada waktu marah hadirin, pada waktu marah ini ngomongnya seenaknya dewe. Maka ngomonglah astagfirullahaladzim. Apa? Ayyakuna idza jara lisanahu, apabila di lidah ini mengandung malayaknihi, sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngomong, rumpi, apa ini kan gak bermanfaat hadirin. Apalagi kalau bisik-bisik tetangga, akan begitu ya Pak ya. Ini yang membuatkan orang itu malayakni, maka ngomonglah astagfirullahaladzim. Dan bahkan yang namanya dengan astagfirullahaladzim hadirin, itu kalau yang nama dilazimkan nilainya banyak. Karena apa? Kita perlu sadar di dalam diri kita ini yang merusak diri kita tiga Pak. Tiga. Sebelum kita berbuat ada yang namanya setan. Pada waktu berbuat ada namanya jin. Setelah berbuat ada namanya iblis. Tiga lupa. Mau berbuat ya Pak ya, maju mundur, maju mundur. Ngerti kalau maju mundur Pak? Karena banyak makan brutu. Makan banyak yang namanya tunggir ya, maju mundur. Nah ini Pak, ini adalah setan ini Pak, setan. Tapi begitu berbuat Pak, ini jin yang ngomong, ayo. Nah kenapa? Kamu karena faktor apa? Terus gini, maju mundur. Begitu selesai, iblisnya baru ngomong, kamu nih kurang banyak, kamu ini, terus begitu hadirin. Ini tiga. Maka untuk tamrinnya hadirin cuma dua. Istaghfiru, banyaklah kamu beristighfar. Wa qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tamengnya, kuncinya hadirin. Baca istighfar karena apa? Karena lidahnya ini ngomong tak bener.
Dan juga dengan ngomong tak benar afrata minu danban, terprosok kepada berbuat dosa, maka kita ucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau mau panjang-panjangnya, kalau mau pendek ya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih boleh. Astagfirullah ya boleh. Yang enggak boleh itu astagfirullah jangan. Ya Pak ya? Atau astagfirullah jangan. Ya Pak, astagfirullah. Nah ini insya Allah hadirin, kalau usaha astagfirullah maka akan dijawab hadirin, man lazimal istighfar, barang siapa yang memudawamakan, melazimkan, mengistiqomahkan, membiasakan membaca istighfar, maka dijanji kata Nabi Muhammad, yaitu ja'alallah lahu, Allah akan menjadikan kepada orang yang lazim membiasakan baca istighfar min kulli dzikin makhraja, dari setiap kesempitan diberi way out, jalan keluar hadirin. Masya Allah, itu bahasa Inggrisnya way out. Way itu jalan, out itu keluar, way out. Ini antara lain hadirin, wa min kulli hammin faraja, dan setiap kesusahan manusia itu banyak susahnya, khuliqo halua manua, ini manusia itu hadirin banyak yang namanya susahnya daripada senangnya, betul gak Bu? Yang paling banyak ngomong susah adalah orang yang kalau sudah jalannya nggak normal. Ngerti Bu? Jalannya nggak normal Bu? Iya, ini banyak keluh kesahnya. Iyo, aku nyesal dulu pada waktu sehat nggak pernah ke Singkawang. Lihat yang namanya pasir putih, pasir panjang atau pasir putih Pak? Nah, sekarang bingung, nah, mau ke sana 3 bulan karena jalannya merangkak. Aduhai. Ya Pak, ini antara lain aja Pak. Maka itu adalah hamin tuh Pak, kesusahan, kesedihan. Ya Allah ya Rabbi, yo kayak gini. Nah maka akan diberikan faroja, yaitu kegembiraan. Dan yang selanjutnya warazaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki tanpa diperhitungkan, tanpa dimata-matis hadirin. Dan tolong saya garis bawahi, rezeki bukan berupa hanya materi ya Bu ya. Rezeki yang paling nikmat adalah rahmat Allah, kesehatan jasmani dan rohani. Mulanya kalau bisa ibu bapak sering mendoa begini, nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Kami meminta kepadamu ya Allah kesehatan jasmani, afiyah, sehat rohani. Mulanya sehat wa afiyah itu hadirin, kalau sehat itu adalah jasmani, afiyah itu rohani. Fiddini dia menjalankan agama bagus, badan dan hatinya. Dan juga di dunia bagus jasmani rohaninya. Di akhiratnya bersama murafaqatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi alal jinal khuli. Mengapa Nabi Muhammad ke surga yang paling tinggi? Karena beliau itu jasmani rohaninya hadirin adalah murni karena Allah hadirin. Itu kehebatannya Nabi Muhammad. Mulanya uswatun hasanah memang betul-betul Nabi Muhammad karena jasmani rohaninya adalah hanya li'i'la'i kalimatillah, untuk menjunjung tinggi agama Allah. Terus ya lagi hadirin, kalau ibu mempunyai janji, janjinya begini, hei teman, nanti kalau saya ulang tahun datang ya ke rumah saya. Bagaimana ngomongnya? Beres, begitu. Jangan sombong itu namanya. Ngomongnya apa Pak? Insya Allah. Maksudnya
If my God give me a time, I want to come to your house. Iya. Apabila Allah memberikan waktu kepada saya akan datang ke rumah Anda. Itu. Jadi gitu Pak. Nah, jadi Allah memberikan waktu maksudnya kesehatan ya Pak ya, akan datang ke rumahmu. Itu bukan Allah itu munafik, bukan. Ini namanya al-insan do'ifa, manusia itu ada lemah. Maka pasrahkan sepenuhnya karena Allah yang mengatur waktu kita, hadirin. Tanpa diatur oleh Allah kita tak bisa Pak. Ya tak anehnya seperti dalang, hadirin. Dalang ini adalah yang melaksanakan kepada wayang. Wayang bisa dikatakan semar oleh siapa yang mengatakan semar Pak? Dalang lah. Nah, apa semar itu? Samaro artinya sembunyi-sembunyi. Nah, tapi kalau pakainya pakai samaro, pakai sa, itu artinya bunga. Ah, tuh. Dan juga begitu. Ini apalagi nih? Selain begitu semar, ada petruk. Ada petruk apa ya? Petruk itu bahasa Arab. Patruk maka tinggallah kejahatan menuju kebaikan. Ati'u wa rasul la'allakum turhamun. Mulanya yang namanya petruk Pak selalu diberikan rahmat oleh Allah karena taat dan juga kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, itu petruk. Iya Pak ya. Jadi ada petruk, ada semar, ya Pak. Oh bagong, bagong aja udah. Saya kan jarang melihat wayang Pak. Bagong itu orangnya lacut, tahu dolim, bener nggak Pak? Bagong itu lacut dari wong Jawa, lacut. Apa lacut Pak? Ya itu underline of the Islamic. Nah. Iya, nah, ini Pak mulanya yang namanya gareng ladong. Maaf ya Bu, Mbak Imejan. Nanti dimarahin sama masnya sana. Nah, ya itu hadirin menjaga kejelekan terus hadirin. Nah itu pun yang lakonin adalah padalang. Kalau padalangnya, wis lah kowe nama-nama kayak ngono aku menang baik, ya menang baik. Sama kita juga hadirin. Kalau bukan karena Allah, karena rahmat Allah dan kenikmatan Allah, nggak bisa apa-apa hadirin. Bahkan kalau Bapak mau merenung saja, saya kadang-kadang merenung begini Pak, kalau waktu doa. Kenapa ya orang doa kadang-kadang cuma begini saja ya? Pantas doanya nggak pernah dikabulkan. Contoh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kesini yang selamat, tangannya orang selamat. Wa afiatan fil jasadi, bukan badannya sehat, penyakitnya nongkrong. Iya kan Pak? Wa afiatan jadi wa ziyadatan fil ilmi. Alhamdulillah. Tambah ilmunya, ngono-ngono baik. Karena apa? Ngomong begini nongkrong. Nah, tapi coba begini. Oh tadi minta selamat. Apa yang selamat? Badannya. Tiupkan ke seluruh badan. Gitu loh Pak. Mulai Nabi Muhammad begini suruh doa. Udah hadisnya jelas. Kalau nggak percaya baca kitab Jami'us Shaghir. Kitabnya ada di rumah saya. Dan saya kan udah saya mencatatin begini Pak. Catatan ini kan Pak bukan saya nyontak saya nih Pak. Kalau saya bawa kitabnya nanti Pak Romi sombongnya. Nah, ya ini pun nggak ada artinya ya Pak. Misalnya gini. Ini antara lain kenapa? Ya supaya sambil jalan saya enggak masih saya ngapal-ngapal gitu nih Pak. Nah, dihafal, dipraktekkan sendiri. Nah, contoh lagi kayak gini nih Pak. Nih. Yang kecil-kecil begitu loh Pak.
Nah tinggal ya saya sendiri takut juga Pak menyampaikan amanat ini Pak kepada ibu bapak. Nanti bapak masuk surga, aku masuk neraka. Saya khawatir juga Pak dengan hadis ini loh Pak. Nih, ada hadisnya. Sementara saya menyampaikan kepada ibu bapak, tapi saya masuk neraka. Ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Nah, saya kata ibu yang masuk surga, saya ini bisa masuk surga karena ente dulu ngajarin aku, membimbing aku, tapi Pak Romi nggak ngerjakan. Ini lupa. Takut saya Pak. Mulanya sebelumnya saya ini beramal dulu, mengerjakan dulu. Oke, saya tanya dulu sama ibu bapak. Ibu bapak kalau mau tidur baca apa? Colok kecil-kecilan aja. Udah? Cuma itu? Sayang betul. Tapi nggak apa-apa lah. Bekalnya cuma itu jadinya. Karena apa? Yukhtamul mayyit Pak. Manusia diakhiri dengan amal terakhir masalahnya. Maka barangkali saya ini tidur langsung tidak bangun-bangun lagi sampai diumumkan di masjid. Maka saya baca yang lain-lain Pak. Ya Pak ya? Al-Quran surat-surat ya, surat yang agung antara lain saja Pak ya. Bacalah ayat kursi ya Pak ya. Kulhunya mau berapa kali Bu? Jangan sedikit. 3 kali 1 Al-Quran. Minimal 30. Berapa kali? 10 kali khatam. Kalau saya begitu loh Pak, banyak-banyak. Karena tahu nilainya. Baca kul a'udzu birabbil falaq ya. Loh, yang namanya kita baca kulhu itu ada nilai. Kita menjaga supaya jangan manusia kemunafikan. Munafik Pak. Baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas ya minimal 3 kali. Ayat kursi yang agung. Nah, baca lagi Pak di akhir surat Al-Hasyr. Hafal Pak? Yang bunyinya begini. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nah, ya Bu ya. Wa amma yusyrikun ya Bu ya. Terus anakul amma yusyrikun. Terus wallahul khaliqul bari'ul musawwirul laul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ini Pak. Ya baca lagi akhir surat Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Baca lagi Tabarok, walaupun 1 ayat 2 ayat. Baca lagi surat terakhir daripada surat Al-Kahfi. Baca lagi kalau memang Yasin sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, kempunan, tapi ada nilainya. Nah, baca kempunan nanti bingung lagi. Ya, ini hadirin. Dan juga baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa. Barulah bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Tapi itu aja belum bisa tidur saya Pak kadang-kadang. Kenapa? Membayangkan almarhum almarhumah, ibu bapak, adik kakak. Terbayang Pak, heran saya. Kok aduh, iyo dulu ibu membelai aku, mencium aku. Dulu adikku mencium, saya cium, dan mbakku saya cium, dan dia mencium aku. Membayangkan sana hadirin, nggak tahu apa yang membuatkan begitu. Oh rupanya wa ilaihi turja'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Nah, saya berpikirnya lagi, bahagiakah adik kakak saya, ibu bapak saya? Maka saya fatihahkan dulu, doakan dulu. Ini antara lain. Oke Pak?
ada 10 menit mau bertanya, monggo dulu. Nggak usah banyak-banyak. Terima kasih. Silakan mau bertanya. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan kalau kita mau melakukan sesuatu apapun, kita harus melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Apakah tidak dilengkapi sekaligus dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonir Oke. Ya. Yang terakhir ini diakhiri dengan Alhamdulillah. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membaca A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Itu fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajiim. Dibaca a'udzubillah kalau memang kita mau membaca Al-Qur'an. Kalau toh ini mau membaca a'udzubillah ya boleh-boleh saja, tapi dalam hadisnya ini yang namanya untuk kesempurnaan supaya jangan akto wa abdar, diambil yang mudah, bismillah. Kenapa? Yang abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil isani. Siapa yang pernah membaca yang namanya Aqidatul Awam dalam kitab Al-Barjanji, yaitu Pak, abda'u bismillah, aku mulai dengan baca bismillah. Karena apa? Rupanya apa? Dengan bismillah itu Al-Quran yang jumlahnya 30 juz. Kalau Bapak membaca kitab tafsirnya ya karena kitabnya gundul ya Pak, bahwa Al-Quran 30 juz itu dikumpulkan dalam Fatihah dari bismillah sampai walabdolin. Nah, walabdolin itu hadirin sampai Fatihah itu dikumpul ke dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan ini semuanya ada di isi dunia, langit dan bumi, dunia dan akhirat itu dalam Al-Quran ada yang dikumpulkan dalam Bismillah, dan dalam Bismillah dikumpulkan dalam baknya lafaz bismi. Bak itu Pak. Maka oleh karena itu di situ jangan menganggap remeh dengan Bismillah. Sampai mau nyembelih sapi pun baca bismillah Allahu Akbar. Dan kalau bisa jangan bismillahirrahmanirrahim kalau nyembelih Pak, bismillah saja. Karena apa? Kalau masih ar-Rahman, masih kasih sayang dengan itu nggak bismillah jadinya. Maka bismillah Allahu Akbar. Dasarnya apa? Yaitu ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk mengorbankan anaknya dengan baca bismillah Allahu Akbar. Oke Pak ya. Jadi sebagai manusia ya. Dari itu pertama yang kita lakukan adalah memohon untuk Betul. Iya, bagus. pekerjaan itu Iya. sesuai dengan Betul. Jadi begini Pak. Tadi dengan ma'udzubillah kan a'udzubillah min hamazatis syayatin rabbi ayahdurun, gunakan pada waktu mau sholat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, silakan. Dan membaca yang namanya mau makan a'udzubillah juga bisa. Tadi kan udah saya sebutkan kan Pak, tadi contohkan bismillahirrahmanirrahim ya kan Pak, asyifa. Nah, kita mau minum diucapkan baca bismillah dengan nawaitu untuk obat. Dengan bismillahilladzi la yadurru dapatan baca bismillah. Ya baca mau baca a'udzubillahi samii minasyaitonir rajim bismillah ya boleh-boleh saja, lebih afdol kan gitu Pak. Karena minta perlindungan dulu kepada Allah. Kenapa Pak? Dengan bismillahirrahmanirrahim itu adalah menghilangkan racun Pak. Racun itu boleh jadi hadirin datangnya nampak, ada juga napaknya tidak nampak. Orang itu kan Pak kadang-kala mukanya baik, hatinya enggak baik, betul enggak Pak?
Ada juga jangankan begitu, orang yang masih satu darah kok tega-teganya. Itu karena apa? Rebutan? Hah? Oh, saya pikir rebutan kue. Oke, kita coba ya. Jadi lebih afdol kalau memang diberikan a'udzubillah, boleh. Tapi kan didasarkan hadis ini aja Pak ya. Karena apa? Kullu syai'in, setiap sesuatu itu dimulainya dengan bismillah. Ya, sampai nyebrang aja Pak pakai bismillah. A'udzubillah, bismillah boleh. Ya, yang saya menyampaikan sampai istri saya itu Pak mewariskan ilmu mertuanya. Ibu saya almarhumah Bu Haja itu Pak, kalau mau apapun baca bismillah, sampai istri saya pun ikut bisa begitu. Alhamdulillah saya mau mengamalkan apa yang diajarin oleh Mimi Buah, katanya begitu. Ini antara lain saja hadirin. Ini rupanya dikaji-kaji, rupanya manfaatnya banyak Pak. Itu bismillahirrahmanirrahim, dan kami kaji dalam kitab tafsir bahwa semua isi dunia dan akhirat itu adanya dalam Fatihah, dari bismillah sampai waladhdallin. Oke, hanya itu saja. Terima kasih ya, kalau memang belum sempurna nanti semoga saja kita diberi umur panjang saja rohani, ketemu lagi ya Bu ya. Tetap istiqomah dan tetap harapannya baru, dan juga semangatnya semangat baru, biar umurnya sudah manula ya Bu ya, tapi harapannya adalah baru dan juga semangatnya tetap baru. Akhirnya marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.